Selamat menikmati video dari saya. Jadi, tanpa berlama-lama lagi, mari masuk ke intro. Aman buat kisah membara, alurman hadir bawa cerita, petualangan penuh warna, bersama kita jelajahi dunia. Scene diawali dengan Heavenly Silkworm yang terkena 3 tembakan di bagian sayapnya. Namun di sisi lain, Oscar merasa panik karena meskipun ia hanya menggerakkan sedikit badannya untuk menghindari serangan makhluk itu, tapi hal itu mengakibatkan salah satu sendinya bergeser, dan ia juga menyayangkan karena tembakannya yang tidak berhasil mengenai kepala Heavenly Silkworm. Tapi saat Oscar sedang memikirkan tindakan apa yang harus ia ambil, tiba-tiba saja ia dikejutkan karena Heavenly Silkworm sudah bersiap meluncurkan serangan cahaya kuning. Namun ternyata makhluk itu tidak meluncurkannya ke arah Oscar, melainkan mengarahkannya kepada atap ruangan itu. Dan di saat itu juga Oscar menyadari bahwa makhluk itu memang berencana kabur dari sana sejak awal, yang membuat Oscar berpikir keras bagaimana caranya bisa mengejar makhluk itu. Karena jika sampai Heavenly Silkworm kabur, maka akan terjadi hal yang sangat buruk. Ditambah lagi, dirinya tidak memiliki mana yang tersisa. Namun saat Oscar sedang memikirkannya, ia ternotis karena melihat Heavenly Silkworm Thread, sebuah benang sutra yang didapatkan dari Heavenly Silkworm. Lalu dengan cepat Oscar pun meloncat dan menggenggam erat benang itu, yang seketika membuatnya tertarik oleh Heavenly Silkworm, dan terhuyung-huyung di udara hingga membuatnya merasa ingin muntah. Tapi tiba-tiba saja Heavenly Silkworm berbelok melesat dengan cepat ke arah Oscar sembari membuka mulutnya. Namun hal itu malah membuat Oscar senang, dan sembari mengarahkan pistolnya, Oscar berkata, "Hei serangga kampang, apa kau tahu kenapa manusia punya 2 tangan? Yaitu, agar bisa menyerang sekali lagi. Dan bukankah kepalamu hanya ada 1? Jadi dengan begitu, akulah yang menang," ujarnya sembari menembakkan pelurunya hingga membuat kepala Heavenly Silkworm hancur menjadi donat. Tapi karena makhluk itu sudah tewas, Oscar pun ikut jatuh, dan sembari terjatuh, ia mengatakan, "Hei Veronica, aku kehabisan mana. Jadi sekarang, tolong selamatkan aku." Lalu dengan cepat, Veronica pun menggunakan mantra air, Cushion Gust Hand, yang memunculkan beberapa tangan, dan tangan-tangan itu pun menahan Oscar agar tidak langsung terjatuh ke lantai. Lalu saat Oscar sudah benar-benar terjatuh, Veronica pun mencoba mengecek kondisinya dengan menanyakan keadaannya. Tapi karena Oscar sama sekali tidak menjawab, membuat Veronica mulai berpikir bahwa Oscar telah tiada. Tapi saat Veronica sudah mulai menangisinya, tiba-tiba saja Oscar membuka matanya, dan dengan cepat Veronica pun langsung memukul wajahnya, karena Oscar yang telah membuatnya takut. Namun di saat itu juga terdengar suara seseorang yang memanggil mereka. Dan ternyata orang itu adalah Elder Maxim yang telah menerima pesan permintaan pertolongan dari Oscar. Lalu Elder Maxim bertanya, "Apakah kalian berdua baik-baik saja?" Oscar menjawab, "Elder, kedua lenganku terkilir." Mendengar hal itu seketika membuat Veronica khawatir, tapi tiba-tiba saja Oscar mengatakan bahwa Veronica telah memukulnya. Hal itu seketika membuat Veronica langsung mengatakan, Hei, tadi kan aku nggak tahu." Lalu scene berpindah ke keesokan harinya. Di White Tower terlihat Veronica yang menanyakan apakah Oscar telah mengetahui koran yang baru dirilis, dan sepertinya para wartawan lebih rajin dari yang kukira. "Jadi, bagaimana perasaanmu setelah menjadi pahlawan?" Lalu Oscar pun membaca koran itu yang bertuliskan Meige dari White Tower berhasil mengalahkan Heavenly Silkworm, di mana monster ini jika berhasil mencapai tahap dewasa, dikatakan bisa setara dengan mage level 5 ataupun seorang knight level 5, dan White Tower mengumumkan bahwa Veronica Freaks bersama dengan Oscar Crushen bertanggung jawab atas perburuan itu. Jadi jika itu memang benar, maka mereka berdua adalah pahlawan yang menyelamatkan Sirin di malam itu. Kemudian setelah membacanya, Oscar mengatakan, "Ya, entahlah. Dulu aku menyukai hal semacam ini, tapi sekarang tidak terlalu." Namun dengan merasa aneh karena Oscar tidak terkejut, Veronica bertanya, "Tapi bukankah hal ini bisa membuat kita mendapatkan sponsor pribadi?" Oscar membalas, "Aku hanyalah tipe orang yang menjaga orang-orangku sendiri." Mendengarnya Veronica menyimpulkan, "Oh, jadi kau tidak seambisius itu ya?" Namun tiba-tiba saja, pintu kamar itu didobrak oleh seseorang. Ternyata adalah Frank yang mengkhawatirkan kondisi Oscar,
Tapi saat Frank menanyakan keadaan Oscar, Oscar malah balik bertanya, "Frank, apakah latihan tertutupmu sudah selesai?" Frank mengiyakannya dan mengatakan, "Ya, aku orang yang telah dikurung di ruangan. Latihan telah kembali dan aku langsung pergi ke sini saat mendengar kabar tentangmu." Mendengarnya Oscar membalas, "Oh, pantas aja kau terlihat sangat lusuh," ujarnya yang langsung membuat Frank sedikit kesal. Lalu Oscar berujar di dalam hati, "Ya, tetap saja matanya terlihat lebih tajam. Sekarang, jadi kurasa ia telah layak disebut sebagai mage level 4 yang sesungguhnya." Lalu Frank menanyakan apa yang sebenarnya terjadi dan kenapa ada Vicky di dalam kurung Veronica di sini. Mendengar Frank yang memanggilnya seperti itu, membuat Veronica sedikit kesal dan berkata, "Hei, bukankah sudah kubilang jangan bertingkah seolah kita dekat?" Frank membalas, "Ya, tapi bukankah kita memang dekat?" Ujarnya yang seketika membuat Veronica sangat kesal dan menegaskan bahwa kita tidak dekat sedikit pun, tidak. Ditambah lagi, apakah kau tahu apa yang terjadi karena kau kemana-mana? Berkata kita dekat, dan apa kau tahu sesusah apa hidupku di akademi? Lalu Frank membalas, "Ya, bagaimana aku bisa tahu? Kau saja bahkan tidak pernah mengatakannya." Dengan kesal Veronica membalas, "Kau dasar anak. Ah, lupakan, tidak penting mengatakannya sekarang. Jadi Oscar, apakah kamu adalah orang di balik username 888? Namun dengan kebingungan Oscar malah balik bertanya, "Memangnya apa itu?" Tapi Veronica yang masih tidak percaya Oscar bukanlah orang itu pun kembali menanyakannya. Tapi jawaban Oscar tetap sama. Dan Veronica pun meminta Oscar untuk melupakannya saja. Lalu terlihat Elder Maxim yang datang dan berkata, "Oh Frank, Veronica, kalian ada di sini ternyata. Jadi aku ingin memberitahukan bahwa Vice Master Tower mencari kalian berdua." Mendengarnya Frank bertanya, "Memangnya ada apa sampai beliau memanggil kami?" Elder Maxim menjawab, "Ya mungkin itu karena latihan tertutupmu Frank. Dan untuk Veronica mungkin untuk memuji kontribusimu. Jadi, pergilah." Dan yang akur ya di sana, dengan senang Frank mengiyakannya. Tapi di sisi lain, Veronica nampak tidak senang dan berujar di dalam hati, "Ah, PT gue jing." Lalu setelah mereka berdua berjalan pergi dari sana, Elder Maxim mendekati Oscar dan bertanya, "Bagaimana kondisi tubuhmu?" Oscar mengatakan bahwa ia sudah tidak apa-apa. Mendengarnya membuat Elder Maxim bersyukur dan mengatakan bahwa, "Kalau begitu, kurasa tidak apa-apa aku memberimu ini sekarang," ujarnya, sembari memberikan sebuah kotak. Lalu saat Oscar membukanya, ia terkejut karena melihat Inner Core Heavenly Silkworm berada di dalamnya. Kemudian Elder Maxim mengatakan bahwa benda ini dan juga kepemilikan Heavenly Silkworm Thread diberikan kepadamu. Hal itu membuat Oscar terkejut dan berkata, "Hah, Anda memberikan dua-duanya. Tapi bukankah Inner Core makhluk spiritual begitu berharga? Bahkan yang kecil saja bisa sampai ratusan ribu bells." Tapi Elder Maxim mengatakan bahwa Vice Master Tower bilang, "Sudah sepantasnya kau yang mendapatkannya, ditambah lagi Fidelina, dan aku telah menyetujuinya." Mendengarnya Oscar bertanya, "Jadi kalau begitu, Veronica mendapatkan apa?" Elder Maxim menjawab, "Ya, aku sudah menanyakannya. Tapi dia mengatakan bahwa dia tidak melakukan apapun di pertempuran itu. Jadi ia menganggap sudah adil kalau kau yang memilikinya." Setelah mendengarnya, Oscar pun akhirnya menerima hal itu dengan senang hati. Lalu Elder Maxim bertanya, "Jadi apa yang akan kau lakukan dengan benda ini? Apakah kau akan memakannya atau menjualnya?" Kemudian setelah berpikir sebentar, Oscar memutuskan untuk memakannya. Sekarang juga dikarenakan makhluk itu yang baru saja selesai metamorfosis. Jadi mananya mungkin tidak terlalu banyak. Ditambah lagi Core Heavenly Silkworm punya efek pemulihan yang luar biasa. Mendengar hal itu, Elder Maxim pun mengatakan bahwa ia akan menjaganya selama proses penyerapan. Lalu saat Oscar memakan Inner Core, itu seketika ia merasakan gejolak energi, mana yang sangat besar di dalam tubuhnya, dan dengan cepat ia pun menenangkan dirinya. Lalu mulai menyerap energi mana itu. Melihatnya membuat Elder Maxim terkagum karena selain eliksir ilegal, ini pasti adalah pengalaman pertama kali dia mengkonsumsi yang asli. Tapi meskipun begitu, dia bisa menangani mana dari eliksir sesempurna ini, bahkan sangat mulus. Ya, kurasa orang jenius memang terlihat dalam hal apapun sungguh mengesankan. Lalu setelah menunggu beberapa waktu, terlihat Oscar yang sudah terbangun, dan berterima kasih karena Elder Maxim telah menjaganya hingga larut malam. Kemudian, Elder Maxim memberikan selamat kepadanya karena sudah berhasil menembus ke level 3. Dan Oscar juga mengatakan bahwa ia merasakan bahunya yang telah sembuh, bahkan rasanya itu menjadi lebih kuat. Hal itu membuat Elder Maxim senang
dan berpamitan kepadanya, karena ia ingin beristirahat. Lalu setelah Elder Maxim pergi, Oscar memikirkan apa yang harus ia lakukan, karena ia belum merasa ngantuk. Kemudian Oscar mengambil senapannya sembari berpikir, mungkin aku bisa mencoba membuat mantra untuk mengurangi dampak tolak balik tembakan ini. Lalu scene berpindah ke pembangkit listrik tenaga, mana terlihat seseorang yang menggunakan jas, berjalan mendekati salah satu orang dari White Tower. Kemudian, orang dari White Tower bertanya, "Siapa Anda? Dan Anda tidak boleh masuk begitu saja karena kami masih memeriksa bahaya lain yang mungkin ada selain Heavenly Silkworm." Mendengarnya pria berjas, sembari memberikan kartu namanya, memperkenalkan diri sebagai Nebula Grime dari Divisi Investigasi Khusus di bawah Kementerian Dalam Negeri Kekaisaran, yang langsung mengejutkan orang dari White Tower. Dan orang dari White Tower bertanya, "Memangnya ada keperluan apa? Seseorang seperti Anda datang kemari?" Nebula menjelaskan bahwa mereka diperintahkan untuk menyelidiki jarak dari Heavenly Silkworm, menetas yang dekat dengan area pemukiman. "Jadi apakah kalian ingin bekerja sama dengan kami?" Orang dari White Tower mengiyakannya dan mengatakan bahwa jika itu dari Kekaisaran, maka tentu saja. Mendengar hal itu membuat Nebula berterima kasih, dan ia akan memulai dengan membaca jejak mana, ujarnya, sembari memfokuskan mananya ke mata yang membuatnya bisa melihat jejak mana yang tertinggal di sana. Lalu sembari berjalan memasuki tempat itu, Nebula bertanya apakah benar Mage dari White Tower berlevel 2 dan level 4 yang telah menghabisi makhluk itu. Orang dari White Tower mengiyakannya dan berkata mereka kemari untuk membersihkan slime, tapi malah menemukan makhluk itu. Namun sekarang salah satu dari mereka telah berhasil meningkat menjadi Mage level 3. Kemudian setelah berjalan beberapa waktu, tiba-tiba saja Nebula terkagum saat melihat bekas mana dari pusat pertempuran itu. Lalu Nebula berujar di dalam hati, gumpalan mana yang besar itu pasti Heavenly Silkworm. Jadi seharusnya ada salah satu Mage dari White Tower yang memulai pertempuran ini, dan sepertinya dia memiliki kecepatan yang cukup bagus, tapi sayangnya dia gugup hingga berakhir tertahan dan terluka. Jadi pasti kakinya cedera. Maka dengan begitu yang menaklukkan Heavenly Silkworm adalah... Namun Nebula tiba-tiba saja terkejut saat melihat hanya ada jejak kaki di lantai, hingga hal itu membuatnya bertanya-tanya, sebenarnya siapa orang ini? Karena bahkan hanya terlihat jejak samar, yang berarti dia bergerak tanpa membocorkan mananya. Dan ini adalah salah satu tempat kejadian paling bersih yang pernah kulihat. Sebenarnya seahli apa orang ini? Tapi kenapa ada selongsong peluru? Apakah seorang Mage menggunakan senjata api? Ditambah lagi ini adalah senjata yang dicustom. Tapi kenapa jejak mananya berakhir di sini? Jangan bilang dia mengejar Heavenly Silkworm saat makhluk itu terbang keluar. Mage level 4 ini benar-benar berani. Lalu Nebula bertanya, siapa nama Mage level 4 itu? Orang dari White Tower mengatakan bahwa ia adalah Veronica Fricks. Mendengarnya Nebula pun mulai memujinya dengan mengatakan, "Wah, Veronica Fricks, dia mengesankan. Bahkan siapa yang menyangka ia bisa memburu Heavenly Silkworm sendirian, dan pasti dengan begitu, masa depannya akan cerah." Namun hal itu malah membuat orang dari White Tower kebingungan dan menjelaskan, kalau sepertinya Anda salah sangka karena orang yang mengalahkan Heavenly Silkworm adalah Mage level 2, yaitu lelaki bernama Oscar Crosian. Mendengarnya membuat Nebula semakin terkejut dan berpikir, bagaimana bisa seorang level 2 bisa meninggalkan jejak setipis ini? Tapi tunggu, nama itu bukankah? Oh iya, dia adalah orang yang telah membuat obat flu ke Dina. Lalu untuk memastikan dugaannya, Nebula bertanya apakah orang itu adalah yang telah membuat obat flu ke Dina. Orang dari White Tower membenarkannya dan mengatakan, ya, kepribadiannya cukup buruk, tapi kemampuannya benar-benar tidak bisa dibantah. Mendengar hal itu membuat Nebula menjadi tidak aneh. Kenapa ada selongsong peluru? Karena selongsong itu berasal dari senjata eksklusif Gunslinger Jack yang dinamakan Trinity. Tapi tetap saja, bagaimana bisa seorang Mage level 2 menggunakan senjata ini, karena bukankah tolak balik dari daya tembaknya begitu kuat? Bahkan jika menggunakan mana untuk menahannya, itu masih sulit. Jadi pasti dia memiliki fisik yang kuat. Kemudian Nebula bertanya, apakah bisa kau menceritakan tentang Oscar Crosian lebih banyak kepadaku? Jadi, orang seperti apa dia? Lalu scene berpindah ke Oscar yang kebingungan karena melihat kondisi buku-buku di sana yang lebih mirip kondisi buku di gang belakang daripada buku-buku di perpustakaan Mage. Padahal perpustakaan White Tower seharusnya adalah tempat yang menyimpan sejarah magic selama ratusan tahun, di mana berisi buku-buku berharga. Bahkan tiap bukunya adalah buku legendaris di masing-masing raknya. Ya, sayang sekali dulu tempat ini sangat bagus dan keren, tapi sekarang sudah
berubah seperti perpustakaan sekolah dasar di akademi. Ya, kata orang, bunga paling cerah pun takkan bertahan selama 10 hari, dan sekarang siapa yang menyangka sejarah ratusan tahun yang mengisi perpustakaan ini hilang dalam 1 hari. Dan aku tak pernah membayangkan itu terjadi karena aku. Namun aku yakin sebelum memimpin Night of the Purge melawan demon 20 tahun yang lalu, aku telah membuat salinan segala hal di perpustakaan dan mempercayakan semuanya kepada Etna Solaplas. Jadi, sebenarnya kemana perginya Etna? Padahal dia sudah berjanji akan memenuhi tugasnya, bahkan setelah aku mati, kecuali terjadi sesuatu kepadanya. Karena tidak mungkin dia menghilang begitu saja selama 20 tahun. Ditambah lagi kalau mengingat sikapnya yang sangat bertanggung jawab kepada tugas-tugasnya. Jadi sepertinya aku sendiri yang harus mencarinya, apalagi sekarang sudah saatnya memulihkan mantra tingkat lanjut yang akan mematahkan batasan seorang mag. Maka dengan begitu, aku perlu segera memperkuat pondasiku. Jadi karena masalah uang sudah sebagian besar terselesaikan, maka Departemen Potion tidak akan membutuhkanku untuk sementara waktu. Lalu Oscar yang melihat ada seorang di bawah bertanya, "Permisi, apakah Anda adalah pustakawan?" Orang itu mengiyakannya, dan kemudian Oscar kembali bertanya, "Apakah Anda punya materi terbaru tentang naga dari 20 tahun terakhir?" Orang itu mengiyakannya dan meminta Oscar untuk turun karena ia akan menunjukkannya. Lalu sembari turun, Oscar merasa lega, karena meskipun White Tower dalam kondisi keuangan yang buruk, mereka masih terus memperbarui ilmu pengetahuan yang ada. Namun saat Oscar melihat buku-buku yang diambil oleh pustakawan itu, ia menjadi kebingungan, karena bukankah buku-buku ini lebih terlihat seperti dongeng? Lalu pustakawan itu menunjukkan buku Mage yang Berani dan Naga yang Pengecut. Dan ia mengatakan, "Wah, ini buku yang recommended banget." Di mana buku ini tentang Oscar Sage saat naga kabur, melihat mantra besarnya Oscar Sage tetap di sana dan bertarung sendirian. Apalagi ini dibuat dari kisah nyata. Jadi pasti jauh lebih seru daripada yang lainnya. Namun, Oscar yang merasa tidak tertarik, bertanya, "Apakah kau punya buku tentang naga asli?" Dan bukan hanya sebuah buku cerita, pustakawan itu mengatakan bahwa ia tidak memiliki hal semacam itu. Dan jika kamu ingin mencari yang seperti itu, kau bisa pergi ke perpustakaan ibu kota. Mendengarnya membuat Oscar tidak habis pikir, karena dulu hal-hal semacam itu banyak sekali bertebaran di tempat ini. Namun tiba-tiba saja, pustakawan itu mengatakan bahwa ia dulu pernah mendengar soal naga yang bertempur bersama manusia hingga akhir. Oscar bertanya apakah naga itu Etna Solaplas. Pustakawan membenarkannya dan mengatakan bahwa naga itu adalah rekan dari Oscar Sage. Tapi kurasa naga itu sudah pergi mengikuti kaumnya yang pergi lebih dulu. Karena setelah pertempuran selesai, tidak ada satu berita pun yang mengabarkan tentangnya. Namun hal itu malah membuat Oscar semakin kebingungan karena bahkan jika langit terbelah menjadi dua, hal itu tidak akan terjadi. Karena dia adalah naga yang paling kecewa dengan para saudaranya di Records of the Enlightened. Jadi kalau aku mau menemukan Etna, aku harus menggunakan cara lain yang lebih efektif. Lalu scene berpindah ke keesokan harinya, terlihat Fidelina yang senang karena telah selesai membagikan semua biaya aktivitas eksternal yang diminta para magi. Elder Maxim menambahkan, "Ya, hal ini sungguh mengharukan, karena bahkan belum lama ini kita berdebat untuk menjual inventory atau tidak, hanya demi bertahan hidup." Kemudian Hamel yang melihat mereka berdua nampak sudah akur pun menjadi senang dan mengatakan, "Ya, meskipun semuanya lebih baik, tapi kita harus tetap waspada agar hal itu tidak terulang." Kembali, jadi bagaimana suasana hati mage muda kita belakangan ini? Elder Maxim menjawab, "Mereka masih sering mendapatkan tawaran dari luar, tapi mereka tetap memilih setia dengan kita." Mendengarnya, Hamel mengatakan, "Wah, berarti kita harus membayar kesetiaan anak-anak itu terhadap White Tower." Tapi meskipun begitu, selama mantra level tinggi masih belum pulih, situasi ini pasti akan terus berlanjut. Ya, seharusnya aku belajar lebih giat saat masih muda. Dan mungkin hal ini takkan pernah terjadi. Namun Fidelina memintanya untuk tidak menyalahkan dirinya sendiri, apalagi ada batasan untuk seberapa banyak mantra level tinggi yang bisa dipelajari oleh satu orang. Elder Maxim membalas, "Ya, hanya Master Tower yang punya akses ke semua mantra level tinggi yang diketahui." Fidelina menambahkan, "Tapi masalahnya saat Nona Shasha menjadi Master Tower, dia hanya punya 6 mantra." Lalu sembari menyeruput minumannya, Hamel mengatakan, "Padahal 20 tahun yang lalu kita punya 64 jenis magic level tinggi, bahkan masing-masing tekniknya dianggap sebagai mahakarya mutlak. Tapi apakah Kapten Chester masih belum ada niatan kembali ke sini?" Elder Maxim menjawab, "Orang itu katanya, dia tidak akan kembali
sampai misi terakhirnya selesai. Mendengarnya Hamel menyayangkannya, karena kalau dia kembali, pasti kita bisa punya akses mantra level tinggi lebih banyak lagi. Apalagi sepertinya hal ini bukanlah sesuatu yang bisa kita selesaikan sekarang. Maka mari bahas lagi nanti perlahan-lahan. Jadi apa topik selanjutnya? Lalu Fidelina mengatakan bahwa belakangan ini, pembunuh bernama Mage Hunter muncul di wilayah utara. Jadi apakah sebaiknya kita tetapkan jam malam setelah jam 10 malam untuk sementara waktu, karena lebih baik mencegah daripada mengobati. Namun tiba-tiba saja, Elder Maxim terkejut, yang membuat Fidelina kebingungan, dan menanyakan apakah ada yang salah. Dengan merasa cemas, Elder Maxim mengatakan bahwa sebelumnya Oscar bilang dia akan ke Baran, lalu pergi. Mendengarnya membuat Fidelina menjadi ikut panik, dan meminta Elder Maxim agar segera memerintahkannya kembali. Tapi sayangnya, Elder Maxim memberitahukan bahwa Oscar telah pergi saat matahari terbit, jadi sekarang mungkin dia sudah jauh dari Sirin. Lalu dengan rasa cemas yang semakin menumpuk, Hamel meminta mereka untuk segera menghubungi cabang mereka di Baran sekarang juga, dan minta kepada mereka untuk mengirim Oscar kembali segera setelah mereka menemukannya, karena mau seahli apapun dia hanyalah mage level 2 yang baru saja naik ke level 3. Jadi bisa dibilang dia adalah mage yang masih memerlukan perlindungan. Kemudian dengan panik, Elder Maxim pun pergi bergegas ke ruangan komunikasi untuk mengabarkan hal ini. Lalu Sin berpindah ke perkotaan, terlihat Oscar yang baru saja turun dari mobil dan merasa kagum dengan bangunan yang ada di Free City Baran. Kemudian sembari berjalan, Oscar berpikir, wah padahal baru sekitar 30 tahun yang lalu, tempat ini adalah tanah tandus. Dan sepertinya kasino di sini sangat laku yang membuat tempat ini menjadi tempat mewah. Tapi apakah aku sekarang berjalan ke arah yang benar? Apalagi tempat ini sudah sangat berubah membuatku tidak mengenalinya sama sekali. Namun tiba-tiba saja orang di lorong memanggilnya yang membuatnya langsung menoleh dan berhenti sejenak. Kemudian orang misterius itu mengatakan, wah, aku sudah lama menunggumu Oscar Croshen. Dan to be continued. Terima kasih karena telah menyaksikan video dari saya. Tapi sebelum menutup video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih karena telah bergabung ke membership channel ini.